Kenapa ya anak saya susah banget untuk belajar? Kenapa dia sering banget menyerah? Apa sih yang dimauin itu anak? Kalau kayak gini caranya terus, bisa-bisa dia ketinggalan pelajaran nih. Sekarang dia juga jadi pesimis. Gimana nih caranya supaya bikin dia lebih optimis? Udah muter otak sampai bagaimanapun juga, tetap aja kok rasanya dia susah banget memahami. Gimana ya cara untuk menumbuhkan sikap positifme buat anak? Nah, mungkin smart parents ada yang merasakan hal demikian. Bingung apa yang harus dilakukan untuk membantu anak dalam belajar, khususnya di saat sekolah online ini. Karena juga belum ada tanda-tanda bahwa sekolah offline akan segera dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Memang sih, sudah ada beberapa sekolah yang memberikan kesempatan untuk anak pergi sekolah dengan protokol kesehatan yang baik. Namun, tetap saja ya, kita pasti khawatir karena kita kan nggak tahu kalau di sekolah kayak gimana anak-anak. Tapi di sisi lain, mungkin ada saja smart parents yang sudah kehabisan akal untuk membantu anak dalam belajar. Kalau bisa, uang sekolahnya sekalian tidak usah dibayarkan saja. Dikutip dari salah satu smart parents yang sempat cerita kepada kami. Jadi kami bisa rela mengajar anak pelajaran seutuhnya, atau paling nggak bisa panggil guru ke rumah. Dan ada juga yang berpendapat, duh anak saya kan udah bayar mahal-mahal nih ya sekolah ya. Sudahlah, biarkan saja semaunya dia, yang penting dia naik kelas tahun ini. Tapi, apakah kita bisa seyakin itu jika rantai kebingungan ini tidak kita hempaskan sesegera mungkin? Apakah anak dapat belajar sendiri dan dapat semangat dan memotivasi diri mereka sendiri? Lalu, jika ingin kita putus ya rantai ini, dengan cara apa kita bisa berikan motivasi kepada anak? Bagaimana cara untuk menanamkan sikap optimisme atau berpikir positif kepada anak? Nah, Smart Parents, yuk mari kita simak bersama video kali ini. Smart Parents masih ingat bahasan kita kemarin tentang riset dan juga optimisme? Riset yang membantu kita mengubah cara pandang ke arah yang lebih positif, dan juga tentang kebiasaan berpikir positif dalam menghadapi suatu hal. Nah, kali ini kita akan coba aplikasikan kepada anak kita nih, yang mungkin sedang merasa pesimis dengan semua tuntutan pelajaran di masa online ini. Ya memang sih, mungkin ada anak yang terlihat lebih senang sewaktu masa online ini. Tapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada anak yang sangat kesulitan dalam pembelajaran online ini. Apalagi mungkin untuk anak yang berusia cukup dini, seperti mungkin dari TK sampai SD kelas 3. Akan tetapi, sebelum kita jauh mengetahui cara bagaimana supaya anak lebih optimis, ada baiknya kita untuk mengetahui apa manfaat dari sebuah optimisme dalam hidup kita. Nah, nyatanya Smart Parents, bahwa sikap optimis itu berpengaruh penting pada masa depan seseorang. Jadi bisa dikatakan, orang yang hidupnya lebih optimis, maka kehidupan masa depannya akan lebih bahagia dan positif. Begitu juga pada anak-anak. Dipercaya, jika anak sejak dini dilatih berpikir untuk lebih optimis atau positif, maka kehidupannya akan lebih bahagia pula. Anak juga bisa lebih resilient dalam menghadapi suatu kesulitan. Anak bisa meningkatkan kemampuan resiliensinya ke arah yang lebih positif karena ia mampu menghadapi suatu persoalan dengan optimis. Jadi, ketika sedang dalam masa sulit, anak mampu bangkit dan mampu memberikan solusi yang lebih positif untuk kejadian yang terjadi. Mereka juga akan lebih percaya diri bahwa mereka memegang kendali atas berbagai kejadian yang dialami oleh mereka. Seperti contohnya, jika anak sedang kesal karena mainannya direbut dan ada kemungkinan untuk berantem nih dengan kakak atau adik mereka. Nah, anak yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan pikiran positif akan mudah untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu dan mencari cara untuk mendamaikan keadaan. Jadi bukan dengan emosi marah, namun dengan tindakan yang solutif. Namun Smart Parents tidak perlu khawatir ya, karena sebenarnya sikap optimisme ini bukan bawaan dari lahir Smart Parents, alias bisa dilatih, diajarkan, dan diterapkan. Dan dapat dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Nah, ini dia 2 langkah yang bisa dilakukan oleh Smart Parents dalam mengajarkan optimisme kepada anak. Langkah yang pertama, pastikan kita sebagai orang tua terbiasa dengan komentar positif. Daripada alih-alih bilang, kamu nih ya memang selalu ceroboh. Coba kita ganti dengan hal yang lebih positif seperti, hari ini kan kamu lupa bawa buku ke sekolah. Malam ini catat ya apa saja yang kamu butuhkan besok. Nah, itu dia contoh-contoh komentar positif yang bisa dilakukan oleh Smart Parents.
Dan menjadi penting untuk kita memperhatikan kata-kata yang keluar dari diri kita. Beri dukungan dan yakinkan bahwa anak memiliki kendali atas hal-hal yang dialami mereka. Dan yang gak kalah pentingnya juga smart parents, ketika anak melakukan kesalahan, pastikan ia bertanggung jawab pada kesalahannya. Dan tekankan pada perilaku yang perlu diperbaiki, bukan fokus pada kepribadiannya yang buruk. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini sama saja smart parents seperti orang yang sedang bekerja nih. Pastinya kita pernah melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaan. Dan terdapat banyak faktor, maka terjadinya kesalahan tersebut. Misalnya, sewaktu smart parents sedang merasa lelah atau sedang tidak fokus, makanya melakukan kesalahan. Nah, kalau atasan malah bilang, aduh, kok gitu aja nggak bisa sih? Kamu malas amat nggak mau berusaha, ceroboh banget sih. Kan pastinya didengar tidak nyaman ya smart parents. Namun, coba kita ambil contoh atasan kita bilangnya seperti ini. Coba dicek bagian mana yang salah, setelah itu coba dicari solusinya ya. Nah, itu lebih didengar enak kan smart parents? Dan memang fokus pada solusi yang harus dikerjakan, tanpa mengusik pribadi Anda sebagai seorang manusia. Berikutnya, langkah kedua yang bisa kita ajarkan kepada anak agar lebih optimis adalah berikan kesempatan dalam kegagalan. Loh, kok jadi kesempatan dalam kegagalan? Harusnya jangan diberi celah dong. Masih menyangkut dari langkah yang pertama, mengenai tanggung jawab, ajak anak-anak kita untuk bisa memetik pelajaran dari setiap kejadian yang ada. Sukses maupun gagal, dua-duanya memiliki nilai penting dalam kehidupan seseorang. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Dan kesempatan memperbaiki diri secara positif, inilah yang menjadi fondasi utama agar anak Anda menjadi sukses di masa depan loh smart parents. Ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, hal apa yang sudah baik dari kejadian tadi ya? Hal apa yang kira-kira bisa diperbaiki untuk berikutnya ya? Dari dua hal tersebut, kita bisa menilai bagaimana cara anak mengevaluasi kejadian yang terjadi pada dirinya. Dan ini merupakan salah satu bentuk smart parents mendukung anak dan meyakinkan anak bahwa mereka mampu menghasilkan perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Karena kita bisa selalu mulai perubahan dari sekecil apapun, tentunya dengan ide-ide cemerlang dalam menanggapinya. Nah, itu dia dua hal yang bisa dilakukan smart parents dalam mengajarkan anak untuk lebih optimis. Namun, apabila smart parents merasa ada hal yang ingin ditanyakan lebih, smart parents bisa langsung saja menghubungi kami dengan kontak yang tertera di bagian deskripsi atau di akhir video ini. Jangan lupa selalu ingat bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk gagal maupun sukses. Yang penting, bagaimana cara kita bersikap ketika kejadian tersebut muncul. Oke Smart Parents, jika Smart Parents merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan bersama Ide Plus, inspirasi dan edukasi parenting. Sampai jumpa di video berikutnya.